Jadi Salim nggak berani buka pintu, dia lewat pintu belakang. Begitu setelah sampai pintu belakang, Salim lewat samping rumahnya. Dan dia bisa ngelihat ternyata di depan pintu persis itu ada keranda jenazah Mbah Karto. Yang di dalam keranda jenazah itu ada pocongnya. Tubuhnya itu dibungkus dengan kain kafan. Jadi Rahmat itu bisa merasakan badannya itu dingin sekali. Dan dia ngelihat badannya itu sudah dibungkus dengan kain kafan seperti jenazah. Dan langsung seolah-olah dia ada yang ngangkat dan ditaruh di atas keranda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Idris. Sebelum kita masuk ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Idris. Kebetulan nama yang sama dengan Idris Firmansyah, tapi ini Idris yang berbeda. Dan Idris ini tinggal di salah satu daerah di Jawa Timur. Dan dia sendiri nggak menyebutkan di mana daerahnya karena minta disamarkan. Yang jelas, cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2007. Waktu itu, Idris ini masih duduk di bangku SMA kelas 3. Nah, ceritanya di tahun itu Idris ini cuma tinggal dengan neneknya karena kedua orang tuanya ini kerja di luar kota. Nah, kebiasaan sehari-hari neneknya ini dipercaya oleh RT setempat untuk ngurusi makam. Jadi beberapa hari sekali neneknya ini bersih-bersih makam. Dan setiap kali neneknya bersih-bersih makam atau pemakaman umum itu, Idris itu selalu ikut. Nah, dari rumah Idris menuju ke pemakaman itu melewati satu musola. Dan nggak jauh dari sana barulah sampai di pemakaman umum itu. Jadi di pemakaman umum ini dipergunakan untuk 3 desa yang ada di sana. Dan sebelum masuk di pemakaman itu ada satu pos. Pos ini terbuat dari bambu. Dan di dalamnya itu ada perlengkapan jenazah seperti keranda, tempat-tempat untuk memandikan jenazah, dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa, waktu itu Idris ini nganter neneknya menuju ke makam, membersihkan makam dari daun-daun kering, dan juga membereskan apa yang sekiranya dilihat nggak beres di sana, dibereskan oleh neneknya. Dan Idris selalu bantu. Nggak lama setelah itu Idris pun pulang,
Beberapa hari kemudian ternyata ada inisiatif dari Pak RT dan juga Karang Taruna setempat. Mereka ini memandang bahwa keranda jenazah yang ada di pemakaman itu dinilai sudah nggak memungkinkan lagi lah untuk dipakai. Yang pertama karena keranda itu terbuat dari kayu dan kayunya sudah mulai keropos. Jadi akhirnya dari inisiatif anak-anak Karang Taruna dan juga persetujuan dari Pak RT, mereka pun berinisiatif untuk bikin satu keranda lagi yang baru. Sedangkan rencananya keranda jenazah yang lama itu ditempatkan di musola. Nah, akhirnya muncul lagi ide-ide baru dari beberapa anak-anak Karang Taruna itu, Pak RT, daripada bikin lagi yang terbuat dari kayu nantinya umurnya nggak bisa panjang, nggak bisa awet. Gimana kalau beli aja? Sekarang banyak dijual keranda-keranda yang terbuat dari besi. Nah, Pak RT pun setuju. Ya sudahlah, beli aja kalau gitu. Nah, singkat cerita, warga ini pun membeli satu keranda jenazah yang baru, yang bahannya dari besi dan ditempatkan di pos yang di dekat makam itu. Sedangkan keranda jenazah yang lama ditempatkan di musola. Nah, beberapa hari setelah itu ternyata ada kabar ada salah satu warga ini yang meninggal. Kita sebut namanya Mbah Karto. Jadi Mbah Karto ini tinggal seorang diri karena sudah lama sekali anak-anak Mbah Karto ini sudah meninggal. Dan beberapa tahun terakhir istrinya Mbah Karto juga meninggal. Jadi Mbah Karto itu hidup seorang diri dan pada waktu dapat kabar bahwa Mbah Karto ini meninggal, langsunglah orang-orang berbondong-bondong ke rumah Mbah Karto termasuk Pak RT dan juga Idris ini bantu-bantu seperti biasa. Waktu itu Pak RT sudah bagi tugas, tolong anak-anak Karang Taruna ngambil keranda jenazah. Jadi situasi waktu itu sekitar jam 7 malam, yang ditugaskan itu Idris dan 3 orang teman yang lain. Akhirnya mereka pun berangkat dan belum lama mereka ini jalan, Pak RT manggil lagi, tolong 2 anak tinggal di sini aja, di sini nggak ada yang bantu-bantu soalnya. Jadi yang ngambil keranda jenazah 2 orang aja. Nah, akhirnya diputuskan Idris dan 1 temannya yang ngambil keranda jenazah di makam. Idris dan temannya ini pun jalan. Begitu jalan-jalan desa ini belum diaspal, jadi hanya batu-batu yang ditumpuk tertata rapi gitu. Begitu Idris dan temannya jalan, mereka itu melewati musola, di mana di musola itu di samping persis diletakkan keranda jenazah yang lama itu. Begitu Idris dan temannya jalan, tiba-tiba keranda ini gerak sendiri, geradak. Lah dari situlah mereka takut awalnya, langsung noleh ke arah keranda jenazah. Begitu dilihat ternyata keranda jenazah itu nggak bergerak sama sekali. Akhirnya mereka lanjut jalan lagi. Belum sampai 3 langkah, keranda jenazah itu kayak diangkat dan dibanting, bruak, dan suaranya itu kenceng banget. Sampai kemudian Idris dan temannya ini noleh lagi. Akhirnya temannya Idris bilang, udahlah, diabaikan aja, kita ngambil keranda jenazah langsung. Ya udahlah, singkat cerita mereka pun ngambil keranda jenazah yang di makam, diambil dan ditaruh di rumah duka. Jadi singkat cerita, jenazah Mbah Karto setelah dimandikan barulah diangkat menuju ke pemakaman. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Begitu orang-orang pengantar jenazah ini ngangkat, awalnya mereka jalan seperti biasa. Tapi begitu mau sampai di sekitaran musola, mereka ini merasakan jenazah itu semakin berat. Sampai pada saat itu yang lain akhirnya bantu, ayo gantian. Mereka pun gantian, jadi bapak-bapak itu saling bergantian. Dan mereka semua ngerasa jenazah ini rasanya kok semakin berat. Sampai-sampai Pak RT itu yang ngelihat pengantar jenazah ini yang ngangkat keranda itu kayak jalannya sempoyongan. Jadi terlihat banget kalau jenazah itu berat sekali. Nah begitu mau sampai ke musola, di samping musola persis, akhirnya mereka itu ngerasa jenazah ini semakin berat. Dan Pak RT bilang, ya sudah diturunkan dulu aja, turunkan dulu. Diturunkanlah keranda itu dan mereka istirahat sebentar sambil mereka itu memikirkan, ini kenapa kok jenazah ini kok terasa berat. Ya sudahlah, ayo coba angkat lagi, bismillah. Begitu diangkat, keranda ini malah semakin
nggak terangkat sama sekali. Jadi keranda ini tetap di tanah dan sama sekali nggak bisa keangkat. Jadi waktu itu mereka ini bingung, ini kok bisa kayak gini. Nah, pada waktu mereka masih mikir seperti itu, tiba-tiba keranda jenazah yang lama yang letaknya ada di samping musola itu gerak sendiri. Gerak. Nah, otomatis orang-orang pengantar jenazah ini ketakutan. Tapi karena di sana banyak orang, mereka sempat nggak percaya. Kok keranda ini kok bisa gerak sendiri? Nah, Pak RT bilang sekali lagi, ayo coba diangkat sekali lagi. Begitu keranda diangkat sekali lagi, keranda ini nggak gerak sama sekali. Bahkan sampai 6-8 orang yang ngangkat, keranda ini nggak bergerak. Jadi benar-benar berat. Nggak lama kemudian, ada satu orang yang jalan. Begitu orang ini mendekat, ternyata mereka tahu bahwa yang jalan ini adalah Mbah Jan. Nah, Mbah Jan ini dikenal orangnya sudah tua sekali, usianya sekitar 70-an lebih. Beliau itu pendengaran dan juga penglihatannya ini sudah berkurang. Lah, orang-orang itu heran. Di jam-jam seperti ini, Mbah Jan itu biasanya pakai tongkat atau diantar oleh cucunya. Lah, waktu itu Mbah Jan ini kok jalan sendirian, nggak bawa senter, dan tiba-tiba sampai di samping musola, padahal rumah Mbah Jan itu jauh. Jadi Pak RT langsung tanya, loh Mbah, kok kesini sama siapa? Aku dewean, aku sendirian. Terus Mbah Jan bilang, iki Karto jaluke diterno gawe keranda sing iku. Jadi Mbah Jan ini nunjuk keranda yang lama, yang letaknya di samping musola. Nah, awalnya Pak RT bilang ke Mbah Jan, loh, pripun Mbah, kenapa Mbah kok bisa gitu? Lah, orang-orang semua ini nggak ada yang tahu sejarah dari Mbah Karto itu dulunya seperti apa, juga tentang keranda jenazah yang lama ini seperti apa sejarahnya. Mereka semua nggak tahu. Karena keranda jenazah yang lama itu usianya sudah puluhan tahun. Nah, begitu Pak RT tanya ke Mbah Jan pun menjelaskan, dulu yang bikin keranda jenazah ini, yang membuat itu ya Karto ini. Jadi pada waktu anaknya Karto itu meninggal, dimakamkan pakai keranda jenazah yang itu. Begitupun juga istrinya. Nah, Karto sekarang minta diantar pakai keranda jenazahnya sendiri. Keranda jenazah yang dibuat oleh tangannya sendiri. Nah, orang-orang itu agak nggak percaya. Tapi karena Mbah Jan yang bilang, orang yang dituakan di sana, akhirnya Pak RT bilang, ya sudah, ayo tolong diambil keranda jenazah yang lama itu. Diturunkanlah oleh orang-orang, dan jenazah Mbah Karto ini dipindah di keranda yang lama. Mbah Jan pun pulang. Tanpa pamit, tanpa ngomong apapun, Mbah Jan pulang. Dan seketika itu juga, ketika jenazah Mbah Karto dipindah ke keranda lama, tiba-tiba orang-orang itu ngangkat dengan biasa. Jenazah ini kembali ringan. Lah, sempat waktu itu semua pada nggak percaya, tapi kejadian ini nyata. Jenazah itu tiba-tiba ringan kembali dan langsung diantar ke pemakaman. Singkat cerita, keesokan harinya berita tentang keranda jenazah dari Mbah Karto itu pun menyebar. Jadi hampir setiap malam keranda jenazah ini berbunyi sendiri, bergerak sendiri. Sampai berita ini pun nyebar ke desa seberang, dan waktu itu Pak RT ini didatengin sekitar 7 orang pemuda dari desa sebelah. Mereka bilang bahwa ada yang meninggal di desanya, dan mereka berencana mau memakai keranda jenazah. Pak RT pun bilang, ya sudah, silakan diambil, dimakam. Tapi ternyata 7 orang pemuda ini bilang, Pak RT, kami mau pakai keranda jenazah yang di musola aja, yang punyanya Mbah Karto itu. Loh, kenapa kok pakai yang lama? Kan sudah ada yang baru. Nggak apa-apa Pak RT, karena ini juga permintaan dari warga desa kami. Oh ya sudah, kalau gitu diambil aja. Nah, Pak RT pun akhirnya membiarkan mereka ngambil keranda jenazah Mbah Karto. Ternyata beberapa hari kemudian, 4 hari setelah itu, Pak RT ini dapat kabar bahwa di desa itu ada yang meninggal. Yang meninggal ini pemuda yang usianya sekitar 17 tahun. Waktu itu Pak RT tanya, loh, bukannya beberapa hari yang lalu sudah ada yang minjem keranda jenazah? Memangnya ada lagi yang meninggal?
Loh enggak Pak, ini warga kami ada yang meninggal dan usianya 17 tahun, namanya Jaka. Lah Pak RT otomatis kaget. Loh bukannya Jaka itu yang kapan hari kesini pinjem keranda jenazah? Loh masa iya Pak RT? Iya, ada 7 anak yang kesini, salah satunya si Jaka itu minjem keranda jenazah. Lah Pak RT itu juga agak heran, ini gimana sih? Keranda jenazah Mbak Karto itu belum dikembalikan, kok tiba-tiba dari warga desa sebelah itu sudah pinjem keranda jenazah lagi karena ada yang meninggal. Pak RT pun langsung menuju ke rumah duka, ke rumah si Jaka itu. Ternyata begitu sampai di rumah duka, ada beberapa anak-anak yang waktu itu pinjam keranda jenazah ke Pak RT, ini lari. Dengan kehadiran Pak RT mereka lari. Dan ada 2 orang yang langsung menghampiri Pak RT, mereka ini minta maaf. Jadi namanya Salim dan Rahmat. Mereka berdua itu minta maaf. Pak RT, kami minta maaf Pak. Jadi mereka berdua itu sambil nangis. Pak RT itu juga heran loh, kalian ini kenapa kok minta maaf? Si Salim pun cerita, Pak RT, waktu itu yang kami pinjam keranda jenazah Mbak Karto itu sebenarnya nggak ada yang meninggal Pak. Jadi gini loh Pak, saya mau jelaskan. Lah karena Pak RT melihat situasi waktu itu adalah situasi duka dan banyak orang yang memperhatikan, Pak RT pun bilang ke 2 orang anak ini, ya sudah, besok kamu ke rumahku, jelaskan semua. Kenapa kok bisa kayak gini, kenapa. Akhirnya setelah kejadian itu, keesokan harinya, si Salim dan Rahmat ini mendatangi Idris. Dia minta tolong Idris untuk diantar ke rumah Pak RT, karena 2 orang ini malu dan ada rasa takut juga sama Pak RT. Diantarlah oleh Idris menuju ke rumah Pak RT. Begitu sampai di rumah Pak RT, ceritalah si Salim dan Rahmat. Jadi ternyata waktu itu, ketika ada berita yang beredar bahwa keranda jenazah dari Mbak Karto ini bergerak dengan sendirinya, dan ketika ada orang yang mau meninggal, pasti keranda jenazah dari Mbak Karto itu bergerak dengan sendirinya. Lah, anak-anak pemuda yang ada di desa sebelah itu nggak percaya, pengen membuktikan, termasuk Salim, Rahmat, dan almarhum Jaka itu pengen membuktikan. Mereka pun langsung pinjam ke Pak RT waktu itu, dan Pak RT mengizinkan. Begitu dibawa ke desa mereka, si Jaka ini yang paling celometan. Dia pengen membuktikan. Malam itu si Jaka bilang, malam ini aku mau tidur di keranda ini. Aku pengen membuktikan keranda ini benar-benar horor atau enggak. Jadi malam itu Jaka ini tidur sendirian di keranda jenazah Mbak Karto itu. Keesokan harinya, ketika teman-teman ini datang, mereka tanya semua ke Jaka, gimana Jak? Kamu ngalamin apa? Jaka itu sambil senyum-senyum, nggak ada apa-apa, buktinya aku masih ada di sini. Itu keranda jenazahnya. Coba kalian lihat semua, Jaka itu ngambil bensin dan disiramkan ke keranda jenazah Mbak Karto terus dibakar. Nah waktu itu Salim, Rahmat, dan teman-teman yang lainnya yang ngelihat Jaka bakar keranda jenazah Mbak Karto itu juga agak takut awalnya. Dan sampai keranda jenazah dari Mbak Karto itu ludes. Karena keranda jenazah terbuat dari kayu, keranda jenazah ini pun ludes terlalap api dan hanya menyisakan bongkahan kayu seukuran bungkus rokok. Nah, sisa kayu itulah yang diambil oleh Salim, dimasukkan ke saku. Malam harinya, ketika semua ini pulang, Salim pulang ke rumah, Salim ngelihat ibunya itu lagi sakit, jadi hanya terbaring di tempat tidur. Salim pun nggak tega untuk bangunin. Jadi Salim langsung masuk ke kamar, dia tidur. Ternyata belum lama tidur, di pintu itu ada yang gedor-gedor. Dak, 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 dak. Lah, langsunglah Salim itu ketakutan. Karena dia sudah ngerasa, jangan-jangan ini ada kejadian apa-apa. Gara-gara ada bongkahan kayu dari keranda Mbak Karto yang tak bawa. Jadi Salim nggak berani buka pintu, dia lewat pintu belakang. Begitu setelah sampai pintu belakang, Salim lewat samping rumahnya. Dan dia bisa ngelihat ternyata di depan pintu persis itu ada keranda jenazah Mbak Karto. Yang di dalam keranda jenazah itu ada pocongnya. Dan Salim itu ngelihat keranda jenazah itu kayak mendorong pintu. Jadi memaksa masuk, gerak, gerak, gerak.
Karena ngelihat situasi semacam itu, Salim ketakutan. Dia masuk lagi ke rumah, langsung tidur di kamar di samping ibunya. Nah, keesokan harinya, seperti biasa Salim ketika berangkat ke sekolah selalu barengan dengan Rahmat. Nah, begitu Rahmat datang, Salim langsung tanya ke Rahmat, "Mat, semalam aku didatengin keranda jenazah, Mat. Di dalam keranda jenazah itu ada pocongnya." Ternyata Rahmat itu sambil diem, gak lama kemudian Rahmat cerita, "Iya Lim, kemarin itu aku juga ngerasa ada yang aneh malam itu." Ceritalah si Rahmat. Jadi begitu Rahmat ini tidur, dia itu tiba-tiba antara sadar dan gak sadar, tubuhnya itu dibungkus dengan kain kafan. Jadi Rahmat itu bisa merasakan badannya itu dingin sekali, dan dia ngelihat badannya itu sudah dibungkus dengan kain kafan seperti jenazah, dan langsung seolah-olah dia ada yang ngangkat dan ditaruh di atas keranda. Dan begitu ada di atas keranda, Rahmat itu ngerasa keranda ini seperti melayang dan kayak nabrak sesuatu. Disitulah Salim langsung merasa, loh, jangan-jangan yang semalam dilihat oleh Salim itu adalah si Rahmat yang ada di dalam keranda jenazah itu. Jadi Salim pun langsung takut. Dia bilang ke Rahmat, "Mat, ayo Mat, kita lihat kondisinya Jaka gimana, Mat. Aku kok nggak enak perasaanku, Mat." Jadi akhirnya mereka nggak jadi ke sekolah dan langsung menuju ke rumah Jaka. Ternyata begitu sampai di rumah Jaka, bener, Jaka itu badannya melepuh semua seperti habis kebakar. Dan dia teriak-teriak terus, "Tolong, panas, panas." Jadi ibunya cuma bisa nangis, keluarga-keluarga Jaka itu cuma bisa nangis. Dan waktu itu keluarga Jaka ini bilang, "Ini temanmu ini sudah dibawa ke rumah sakit tapi cuma dikasih salep." Jadi semua keluarga ini bingung, ini Jaka ini kenapa? Nah, Salim dan Rahmat juga mau cerita ini takut. Jadi Jaka itu terus-menerus teriak-teriak seperti itu, kesakitan. Dan mereka itu sampai nggak tega ngelihat kondisi Jaka waktu itu. Karena badannya melepuh semua habis terbakar. Jaka cuma bisa teriak-teriak seperti itu. Nggak lama kemudian Salim dan Rahmat pamit pulang karena mereka ini juga ketakutan. Begitu Salim dan Rahmat pulang, sore harinya sekitar jam 3 sore mereka dapat kabar bahwa si Jaka ini meninggal. Lah pada saat itulah Salim dan Rahmat ketemu dengan Pak RT dan mereka cerita tentang pengalamannya itu. Setelah kejadian itu, akhirnya mau nggak mau keluarga Jaka ini jadi tahu bahwa penyebab Jaka meninggal itu adalah dia sudah membakar keranda jenazah dari Mbak Karto. Hari ketiga setelah Jaka meninggal, Pak RT itu datang sama Idris. Mereka ini ngikuti tahlilan. Lah selesai tahlil itu digelar, Pak RT masih duduk-duduk di sana dan keluarga dari Jaka ini menghampiri Pak RT. Mereka minta maaf atas kejadian yang dialami oleh anaknya itu, dan waktu itu keluarganya ini benar-benar minta maaf ke Pak RT. "Mohon maaf Pak RT kalau kejadiannya kayak gini." Nah, Pak RT cuma bilang, "Ya sudah Bu, wong namanya takdir. Sudahlah, tidak usah disesali. Ini juga takdir dari yang kuasa." Nah, pada waktu mereka ngobrol, Pak RT ngobrol seperti itu, tiba-tiba mereka semua ini dengar ada suara jeritan minta tolong dari kamarnya Jaka. "Tolong, panas, panas." Lah akhirnya semua ini ketakutan. Jadi mereka langsung ngelihat ke kamarnya Jaka, dan yang dilihat orang-orang itu kasur Jaka ini rapi, nggak ada apapun di sana. Tapi yang waktu itu Idris lihat, wajah Pak RT itu kayak orang yang terbelalak matanya, kayak baru ngelihat sesuatu. Dan setelah itulah Pak RT ngajak Idris pulang. "Tris, ayo pulang Tris, antarkan aku pulang." Diantarlah oleh Idris Pak RT itu, karena jalan di desa ini bebatuan, dan ketika habis hujan selalu licin. Waktu itu Idris ini melewati satu jembatan. Tiba-tiba ada yang menghalangi jalan. Begitu didekatin, ternyata Idris itu ngelihat ada keranda yang tergeletak di tengah jalan. Jadi Idris pun langsung ketakutan, dia mundur pelan. "Pak RT, itu apa Pak?" "Udah Tris, kamu tunggu sini sebentar Tris." Pak RT pun turun memastikan. Ternyata begitu Pak RT turun mendekati keranda jenazah, Idris ini ngelihat samar-samar di samping keranda itu ada pocong. Tapi pocong ini nggak putih, pocong ini warnanya merah darah dan hanya terlihat mata yang putih. Melihat situasi semacam itu, Idris ini langsung pingsan. Jadi dia nggak ingat apa-apa.
Begitu Idris bangun, dia sudah ada di rumah dan ada neneknya. Dia tanya ke neneknya, "Mbah, aku kok bisa ada di sini gimana?" Neneknya cerita, "Semalam kamu diantar sama Pak RT. Kamu ambil motormu masih ada di sana." Lah, karena hari itu hari Minggu siang hari, Idris langsung ngambil motornya. Nah, setelah ngambil motor, Idris itu langsung benar-benar kepikiran dengan hal itu. Jadi dia masih ingat pocong yang dia lihat. Pocong ini warnanya merah, dan merah itu karena merah darah, dan wajahnya benar-benar hancur. Ternyata malam itu ketika Idris ini tidur, Idris itu dengar dari arah jalan ada suara besi yang diseret. Klandang, 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 klandang. Karena merasa nggak enak, Idris pun langsung ngintip dari balik jendela. Ternyata disitulah dia ngelihat persis ada sosok Mbah Karto. Mbah Karto ini nyeret keranda jenazah sambil menggunakan kain kafan. Disitulah Mbah Karto itu jalan kelanang sambil nyeret keranda jenazah. Nah, melihat pemandangan itu, Idris ini saking takutnya, dia nggak bisa gerak sama sekali. Jadi dia mundur perlahan, langsung masuk ke kamar neneknya. Dia nggak cerita apapun. Keesokan harinya, Idris langsung menuju ke rumah Pak RT. Dia cerita tentang kejadian yang dilihat waktu itu. Ternyata waktu itu Pak RT ini juga cerita hal yang hampir sama dengan yang dialami oleh Idris. Pak RT ini juga ngelihat sosok Mbak Karto ini jalan dan sambil nyeret keranda jenazah itu. Ternyata warga desa itu juga mengalami hal yang sama. Banyak laporan-laporan yang masuk ke Pak RT bahwa banyak warga desa ini yang dihantui sosok pocong. Dan pocong ini berlumuran darah. Setiap kali pocong ini datang, dia itu selalu minta tolong karena dia merasa kepanasan. Tolong, panas, panas. Jadi begitu warga yang mendengar ada suara minta tolong, begitu warga ini buka, mereka itu melihat pocong itu warnanya merah darah. Dan dia itu minta tolong seperti kepanasan. Nah, ternyata malam selanjutnya, si Idris sendiri nih yang ngalami. Malam itu ada suara minta tolong dari luar. Tolong, dah monono aku, tolong. Jadi dia minta untuk didinginkan badannya. Begitu Idris ini penasaran, karena dia takut. Dia nggak mau keluar, tapi di satu sisi dia penasaran. Idris mau memastikan. Begitu dibuka, ternyata dia ngelihat ada sosok pocong yang warnanya merah darah. Dan dia minta tolong. Dan wajahnya itu, Idris yakin kalau itu adalah wajahnya Jaka. Jadi setelah kejadian itu, warga ini gempar. Karena sering diteror pocong dengan warna merah. Nah, sampai kemudian warga kampung itu berinisiatif. Pak RT, kita bikinkan lagi Pak keranda yang baru untuk menghormati jasa dari Mbak Karto. Pak RT pun setuju. Ya sudahlah, ayo kita bikin keranda baru, kita bikin dari kayu. Nah, malam itu akhirnya berbondong-bondong anak-anak Karang Taruna itu bikin keranda baru terbuat dari kayu. Hampir selesai. Ternyata di bagian penyangga ini kayunya kurang. Jadi pada malam itu karena sudah larut, Pak RT bilang ke anak-anak, ya sudahlah ayo dilanjut besok aja. Nanti besok kita cari kayu lagi untuk penyangga. Toh kurang sedikit, kata Pak RT seperti itu. Nah, ternyata malam itu ketika Pak RT ini ada di dalam rumah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya. Nah, Pak RT pun keluar dengan biasa. Begitu buka pintu, ternyata yang ada di depannya itu sosok Mbah Karto. Yang beliau ini masih pakai kain kafan, tapi di bagian atas ini sudah dibuka. Dan Mbah Karto itu nunjuk ke arah makam sambil bilang, "Jupuken kayu nang kuburanku kono." Lah, akhirnya Pak RT yang dengan terbelalak, Pak RT itu nggak bisa gerak sama sekali. Nggak lama kemudian, sepersekian detik, Pak RT langsung bilang, "Oh, nggih Mbah." Langsunglah tiba-tiba sosok Mbah Karto itu seperti menghilang pelan-pelan. Pak RT langsung nutup pintu, beliau langsung masuk ke kamar. Seolah-olah Pak RT ini nggak percaya. Barusan didatengin oleh sosok Mbah Karto. Keesokan paginya, Pak RT minta tolong lagi ke Idris. Karena Idris ini sering dimintain tolong oleh Pak RT. Pak RT minta diantar menuju ke pemakaman. Idris, anterin aku ke makamnya Mbah Karto. Begitu sampai di makam, langsung Pak RT dan Idris ini menuju ke makam Mbah Karto. Di situ Pak RT itu ngelihat ada bongkahan kayu yang panjangnya itu seukuran lengan.
Jadi ingat pesan dari Mbak Karto, diambil oleh Pak RT, dibawa ke rumah. Di situ Pak RT baru ingat, oh iya, kan keranda itu butuh kayu untuk depannya. Begitu Pak RT pakai kayu itu ternyata pas. Nah disitulah Pak RT ngerasa heran, kok bisa pas? Apa mungkin ini petunjuk dari Mbak Karto? Nah akhirnya anak-anak disuruh masang, dan keranda ini pun sudah jadi diletakkan di samping musola. Nah setelah kejadian itu, sosok Mbak Karto ini nggak datang lagi. Tapi ternyata sosok pocong merah yang disinyalir oleh warga adalah sosok dari Jaka. Ini masih sering menampakkan diri. Dan warga masih sering diganggu oleh pocong si Jaka ini. Dan seringkali warga itu mendengar sosok pocong merah itu selalu minta tolong. Dan kadang-kadang dia itu teriak kepanasan, minta tolong, kepingin didinginkan. Jadi warga itu terus-terusan mengabaikan karena seringnya diganggu oleh sosok pocong merah itu. Sampai pada akhirnya Pak RT ini mikir, dia kumpulkan semua anak-anak Karang Taruna dan juga keluarga dari Jaka dikumpulkan. Ada yang bilang, warga desa ini ada yang nyampaikan ke saya, pernah didatengin sosok pocong dari Jaka itu, yang sosok ini bilang kalau pingin dilepas tali pocongnya. Lah kira-kira masih ada yang inget nggak? Jenazah si Jaka waktu itu sudah dilepas belum tali pocongnya? Nah warga desa di sana ini percaya bahwa ketika ada orang yang meninggal, maka ikatan tali pocong itu harus dilepas. Nah keluarga dari Jaka sendiri juga lupa dan nggak tahu menahu tentang itu. Nah ada omongan dari teman-teman Jaka waktu itu, dia bilang, Pak RT, kayaknya memang tali pocongnya itu belum dilepas. Karena waktu itu yang menguburkan, yang ada di dalam liang lahat itu sudah nggak tahan dengan baunya. Jenazah Jaka waktu itu baunya benar-benar anyir. Oh ya sudah, kalau memang seperti itu, nanti kita bicarakan lagi lah. Apakah perlu dibongkar lagi makamnya, atau memang dibiarkan seperti ini. Nah ternyata beberapa hari kemudian, sosok pocong merah ini terus-terusan mengganggu. Dan banyak warga itu yang didatengin dan minta tolong untuk melepaskan tali pocongnya. Dari situlah akhirnya Pak RT dan beberapa tetua-tetua adat yang ada di sana bersepakat, kita tunggu wetonnya si almarhum Jaka ini. Ketika sampai wetonnya Jaka, akhirnya keluarga pun menyetujui, ya sudah Pak RT, tidak apa-apa dibongkar aja. Kalau memang itu diperlukan, tidak apa-apa, dibongkar dan dilepas tali pocongnya. Nah di hari wetonnya Jaka itulah makam Jaka ini dibongkar. Ternyata semua itu melihat jenazah dari Jaka itu warnanya merah darah dan mengeluarkan bau yang busuk. Jadi awalnya mereka itu langsung naik lagi ke permukaan karena nggak berani melepas tali pocongnya. Tapi karena waktu itu Pak RT ini menyuruh satu orang, ayo tolong segera dilepas itu talinya biar nggak lama-lama. Jadi sambil nutup hidung dilepaslah tali pocong itu, ditutup lagi. Nah begitu makam ini sudah ditutup kembali, warga dan Pak RT kembali pulang. Nah, setelah kejadian itu memang nggak ada lagi gangguan-gangguan yang dialami oleh warga. Tapi di kemudian hari masih ada warga yang mengaku masih didatengin sosok pocong merah ini. Nah, sampai cerita ini diturunkan pun kadang-kadang masih ada orang yang mengaku bahwa dia juga didatengin sosok pocong berwarna merah, yang warnanya merah itu merah darah. Dan dia itu selalu minta tolong karena dia merasa kepanasan. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Idris, dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2007. Kami mengucapkan terima kasih kepada Idris yang telah mengirimkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.